Saya Muhammad Abdullah. Saya Muhammad Alawi. Di sini kami akan memberikan materi tentang masuknya Islam ke Nusantara. Simak videonya ya. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.P. Japel dan didukung oleh Christiaan Snodgrass. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan Kerajaan Samudera Pasar yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh Snodgrass karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudera Pasai, Malik As-Salah pada tahun 1297. Maka Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat. Namun, terdapat kelemahan teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh J.A. Morrison, seorang jurnalis asal Australia. Ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. 2. Teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tablik Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Namun, teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. 3. Teori India Gujarat. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Akan tetapi, kelemahan teori Cina adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. 4. Teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Namun, teori Arab memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Teori manakah yang dianggap paling tepat tentang datangnya Islam ke Nusantara? Teori yang paling kuat adalah teori Mekkah, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori Mekkah dicetuskan Buya Hamka dan diperkuat oleh Antonia Jones. Terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam, mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekkah. Selain itu, hubungan yang erat antara penduduk Semenanjung Arab dengan bangsa Nusantara sudah terjadi sejak lama melalui perdagangan. Hal ini semakin diperkuat juga dengan adanya catatan dari Cina pada masa dinasti Tang yang menyebutkan bahwa sekitar abad ke-7 telah ada pemukiman Arab di Barusia itu. Wilayah pantai barat Sumatera sekarang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, di kawasan tersebut pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertulisan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi.